waktu saya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, tahun 1986, satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ. Dulu abah saya pernah ngomong begini, Fikri, jadilah kamu manusia dewasa. Ini sumbernya ajaran agama nih, muhasabah. Saya bilang bagaimana caranya bah jadi manusia dewasa? Muhasabah, cari kelemahan ke dalam. Jangan cari kelemahan orang lain. Kalau kamu cari kelemahan kepada dirimu sendiri, perbaiki. Hari esok kamu bisa lebih baik dari hari ini. Oh, ini sulit. Bahasa Jermannya angel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para pini sepuh, sesepuh tala disepuh, para ustadz lan ustadzah, para haji lan hajah sekalian, tak lupa Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah dan segenap pengurus, juga yang kita banggakan Bapak Kepala Desa kita yang alhamdulillah membersamai kita malam hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili tim Safari Dakwah Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, sekaligus mewakili Yayasan Cinta Darud Dakwah yang memprakarsai Safari Dakwah beliau di Jember ini. Alhamdulillah kemarin kami habis Safari Dakwah di Sumbawa, kemudian lanjut ke Jabodetabek dan sekarang di Jember. Ini adalah malam terakhir, setelah ini Ustadz Kiai Fikri langsung ke Surabaya dan besok pagi sudah terbang ke Jakarta. Maka karena ini malam terakhir, Masya Allah di luar dugaan, biasanya kita hanya di masjid, sekarang di lapangan. Ini yang hadir juga Masya Allah lebih dari 1 juta ini ya. Alhamdulillah, tepuk tangan ini panitia. Selamat ya, luar biasa telah menyelenggarakan acara yang spektakuler. Bapak Ibu sekalian, kenalkan nama saya Restu Sugiarto, kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang mengasuh program Klinik Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Division dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo termasuk rondolan dudo. Adakah janda di sana? Langsung jawab kok dudo-dudo ya. Tolong jomblo, janda, duda jangan pulang dulu, kita nikahkan langsung malam ini ya. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, sekitar 7 tahun yang lalu saya sempat main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Judulnya Surga Menanti, itu film layar lebar tayang di bioskop-bioskop se-Indonesia. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah bisa tonton di YouTube, judulnya Surga Menanti. Film itu tentang Al-Quran. Ternyata setelah main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir, Allah amanai saya membersamai adik-adiknya Syekh Ali Jabir untuk keliling Indonesia, Safari Dakwah, meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Angkat tangan yang cinta Al-Quran, angkat tangan yang gak cinta boleh pulang ya. Semua cinta. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna wa 'allimna warzuqna
tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatai. Masya Allah, semoga semua jadi ahli Quran, pinaringan syafaat saking Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, 2 tahun terakhir ini kami tidak hanya mengelilingkan keluarga besar Syekh Ali Jabir, tapi juga dai-dai kondang yang sangat dicintai oleh masyarakat. Satu di antaranya adalah Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Beliau tak lain dan tak bukan adalah putra kandung almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekali lagi angkat tangan yang cinta dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang kangen dengan ceramah-ceramah beliau di radio-radio. Semua cinta, semua kangen. Masya Allah, malam ini kita bawakan fotokopinya. Karena wajah Kiai Fikri dengan abah beliau mirip. Suaranya mirip, lucunya enggak kalah dengan abah beliau. Tapi ciri khas ceramah beliau dan abah beliau sama, merindukan kita untuk selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Maka malam ini kita akan simak tausiah dari beliau dulu, setelah itu baru akan saya terangkan tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Sudah siap semua menyimak tausiah beliau? Kalau sudah siap, permintaan saya satu sebelum beliau tausiah. Tolong semua bisa senyum dulu. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 9.000 kali per hari perlu kita periksakan. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Masya Allah, kita akan langsung simak tausiah dari Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Tafadhal Ustadz, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kades, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Nurul Hidayah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah, ditakdirkan lahir ke alam dunia jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu predikatnya Khotamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka penutupnya Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang utama. Oleh Allah kita umatnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga itu pintunya belum dibukakan oleh Allah
sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih, nanti yang malam ini hadir nih ada nggak yang hadir 100 orang nih? Lebih? 200 orang? 2000 orang? Campur yang goib di sawah-sawah itu. Ratusan orang yang malam ini hadir di pelataran Masjid Nurul Hidayah, yakinlah di akhirat nanti akan dibangkitkan lebih dulu. Lewat Siratal Mustaqim lebih dulu. Dihisab lebih dulu. Masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Karena itu kita sepakat umat Islam menjadikan baginda Nabi Muhammad pemimpin kita dari alam dunia sampai alam akhirat. Kenapa? Cintanya kepada umat dan rakyat tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini penting nih. Maaf, pemimpin-pemimpin di dunia kalau cinta sama rakyat kan pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat. Janjinya nggak akan nggusur-nggusur rakyat. Tetap saja sudah jadi pejabat, rakyat tergeser-geser juga. Baginda Nabi zohir dan batin cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? Satu saja, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita lebih mencintai baginda Nabi dan menjalankan syariat yang beliau sampaikan kepada umat. Satu yang pengen saya sampaikan nih, mudah-mudahan pidato saya malam ini dicangkring selesai dalam waktu 5 menit nih. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12. Sampean nggak bayar kok nawar sampai jam 12. Ayo kita lihat sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya geletak di atas daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah pernah menawarkan bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu ingin apa? Ngomong saja, semua aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Ditawarkan segalanya oleh Allah. Mau apa Muhammad? Ngomong. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sendirilah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Mau apa Muhammad? Aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab baginda kita? Izan ya Rabb. Kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas?
itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Oi. Karena itu kita umat Islam sepakat menjadikan baginda Nabi pemimpin dari alam dunia sampai alam akhirat. Ini oleh-oleh supaya kita makin mencintai baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan syariat yang sudah disampaikan beliau. Bapak Ibu, ratusan orang, maaf nih, yang malam ini hadir, kalau ditanya cinta sama Nabi, pasti jawabannya cinta. Betul apa tidak? Saya tanyalah, Bapak Ibu yang hadir malam ini, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Nah, itu fakta. Tapi maaf, kita harus muhasabah, kita harus introspeksi, cari kelemahan ke dalam diri sendiri. Nah, itu penting tuh. Orang yang dewasa adalah dia yang mampu menemukan kelemahan dirinya sendiri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu orang dewasa tuh. Kalau nyari-nyari kesalahan orang lain mah gampang. Itu sebabnya agama menyuruh kita muhasabah, cari kelemahan diri sendiri, perbaiki supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Dulu waktu saya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, tahun 1986, satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ. Abah saya. Abah saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana sampean kenal aja. Dulu abah saya pernah ngomong begini, Fikri, jadilah kamu manusia dewasa. Ini sumbernya ajaran agama nih, muhasabah. Saya bilang bagaimana caranya bah jadi manusia dewasa? Muhasabah, cari kelemahan ke dalam. Jangan cari kelemahan orang lain. Kalau kamu cari kelemahan kepada dirimu sendiri, perbaiki. Hari esok kamu bisa lebih baik dari hari ini. Oh, ini sulit. Bahasa Jermannya angel. Nah, kita kembali ke persoalan kita. Maaf ya, ini introspeksi nih. Kita ini umat Islam, sebagiannya baru mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini umat Islam sebagian besarnya baru ngaku umat baginda Nabi Muhammad. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Kanjeng Nabi, itu yang jadi masalah utama. Kalau hidup di Jember namanya ngaku, boleh, mudah dan murah. Siapapun bisa untuk ngaku. Betul apa tidak? Bu. Ibu saya tanya nih. Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku tuh. Prabowo kenal sama ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, saya titip pesan. Nabi mengingatkan kepada kita, alaikum jamaah. Tetaplah kalian jaga persatuan,
jaga kerukunan. Ini pesan baginda Nabi. Alaikum bil jamaah, jagalah nilai-nilai persatuan. Jagalah kerukunan, saling menghormati dalam perbedaan. Saudara, perbedaan itu rahmat dari Allah. Dalam perbedaan kita harusnya cari persamaan, bukan malah saling melototi perbedaan di antara kita. Karena memang perbedaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bil jamaah, tetaplah kalian bersatu dengan cara menghormati dalam perbedaan. Nih, gampangnya begini. Saya dengan saudara pasti berbeda. Betul apa tidak? Tapi kita diajarkan dalam Islam, perbedaan membuat kita saling menghormati. Karena itulah kita keluarga besar. Saya dan saudara pasti berbeda. Saudara ada yang lahir di Cangkring, ada yang lahir di Balung, ada yang lahir di Banyuwangi, ada yang lahir di Lamongan, ada yang lahir di Probolinggo. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Berbeda. Itu rahmat dari Allah. Perbedaan yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan kita ributkan. Justru cari persamaan, itu saling menghormati. Dengan mencari persamaan, perbedaan membuat kita jadi keluarga besar. Malam ini saya walaupun lahir di Jakarta, datang ke Cangkring Baru, saya nggak merasa orang lain. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Alaikum bil jamaah, jagalah kerukunan, jagalah persatuan, hormati dalam perbedaan. Nih, penting nih. Oleh akidah kita diikat dengan ikatan tauhid. Dari manapun asalmu, dari suku apapun kamu dilahirkan, bahasa apapun yang kau gunakan, tapi sekali mengucap la ilaha illallah, kamu adalah saudara saya. Kita keluarga besar. Betul apa tidak? Sebagai sesama anak bangsa, kita ini bersuku dan berbahasa yang berbeda. Betul? Perbedaan sudah diikat kita sebagai anak bangsa. Dengan ikatan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu juga. Semua kita lahir di pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda suku dan bahasa, tetapi kita sesama anak bangsa, saling menghormati, cari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Jelas? Jelas? Bukankah di Masjid Nurul Hidayah kita diajarkan untuk bersatu? Ayo lihat. Rumah kita boleh saja berbeda arah. Rumah saudara arahnya ada yang menghadap timur, utara, barat, dan selatan. Betul? Waktu kita melaksanakan sholat isya berjamaah, semua kita datang dari arah yang berbeda. Masuk ke dalam masjid, kita menghadap arah yang sama. Membaca bacaan yang sama. Mengikuti tuntunan Nabi yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Aneh kalau ada orang Cangkring Baru, rajin sholat di masjid, tapi senangnya memecah belah kerukunan warga. Jelas ini? Jelas?
Alaikum bil jamaah, tetaplah kalian menjaga kerukunan, menjaga persatuan, berbeda tapi saling menghormati. Itulah keluarga besar Muslim dan keluarga besar bangsa Indonesia. Celaka orang yang hidup di kampung tapi senangnya memecah belah kerukunan warga. Lebih senang jadi provokator. Tukang kompor. Tukang kompor. Tukang kompor tuh manasin yang sini, bakar yang sana. Sundut sebelah sini, nyalain sebelah sana. Ada yang kayak begitu? Mana dia orangnya? Celakalah orang yang hidup di kampung tapi bukan menjalin silaturahmi, malah memutus tali silaturahmi cuma gara-gara perbedaan-perbedaan yang gak prinsip. Cuma gara-gara beda organisasi sama tetangga plotot-plototan. Cuma gara-gara beda partai sama saudara pecah. Wis toh menang lah. Celakalah orang yang senangnya hidup jadi provokator, memecah belah kerukunan masyarakat, mengadu domba dan memutus tali silaturahmi. Celaka orang yang seperti itu. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat disadur dalam kitab As'adur Rafiq. Saudara, dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak harta, ini orang kaya bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Maklum, zaman itu belum ditemukan sistem perbankan. Cari di kampung orang yang punya sifat amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya titip uang saya sama kamu. Saya mau pergi haji. Nanti pulang haji saya ambil lagi uang tersebut. Kata Fulan, Pak pergi hajilah biar tenang. Kerjakan rukun syaratnya. Insya Allah Bapak jadi haji yang mabrur. Kembali lagi ke sini ambil uang Bapak. Enggak bakalan kurang sedikit pun. Tenang nih orang kaya. Berangkat dia melaksanakan ibadah haji. Selesai pelaksanaan haji pulang langsung ke rumah si Fulan. Ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan enggak ada yang membukakan. Tetangganya sebelah ngasih tahu, Pak cari siapa? Saya cari Fulan. Oh maaf Pak, Fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, sampean tetangganya Fulan? Betul Pak. Sampean tahu enggak keluarganya Fulan ada di mana? Saya enggak tahu Pak. Sampean tahu enggak almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi itu saya enggak ngerti Pak. Gundah gulana hati orang kaya ini. Tetangga enggak tahu keluarganya Fulan ada di mana. Tetangganya juga enggak tahu almarhum Fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang gundah, orang kaya ini datang ke seorang ulama. Tuan Syekh, kemarin saya pergi haji, saya titipin uang saya sama Fulan. Begitu saya kembali, saya ke rumahnya, tetangganya bilang bahwa Fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangganya enggak tahu keluarga Fulan ada di mana. Tetangganya juga enggak tahu almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, nanti dulu Pak, saya mau tanya. Almarhum Fulan orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin Tuan Syekh. Sholat berjamaah enggak pernah ketinggalan. Ngaji di mana saja hadir. Dengan ulama, dengan habaib bergaul. Di kampung hidup menjaga amanah. Almarhum Fulan orangnya rajin ibadah. Kata ulama itu, ya sudah mudah-mudahan sekarang ini almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur. Begini saja, Bapak kembali lagi ke Mekah.
Nanti malam tepat di tengah sumur Zam-Zam, di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, Bapak panggil di tepian sumur Zam-Zam, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya balik lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, "Fulan, fulan, fulan." 3 kali manggil, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Gontai orang kaya. Pagi-pagi lapor lagi sama ulama tersebut. "Tuan saya, semalam 3 kali di tepian sumur Zam-Zam, saya panggilin almarhum fulan, tapi nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Ini bagaimana tuan saya?" Kata ulama tersebut, "Wah, ciloko. Jangan-jangan almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Begini saja Pak, Bapak ke Yaman. Di Yaman ada sumur namanya sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur Burnut, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya." Orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya teriak, "Fulan, oi." Baru sekali manggil, sudah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Terkejut orang kaya, "Ya Allah fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu hidup di dunia kan kamu rajin ibadah. Sholat nggak pernah ketinggalan, ngaji di mana saja hadir, dengan ulama kamu bergaul. Hidup di kampung mati-matian, jaga amanah, nggak pernah khianat. Kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu?" Kata fulan, "Pak, betul. Waktu hidup di dunia saya rajin ibadah. Benar, waktu hidup di kampung saya mati-matian jaga amanah. Tapi rupa-rupanya ada satu persoalan yang belum bisa saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temukan saudara saya, temuin saudara saya, sampaikan salam permohonan maaf dari kesalahan yang dahulu pernah saya lakukan." Tambah terkejut orang kaya, "Loh, sampean punya saudara?" "Punya Pak." "Di mana?" "Cangkring." "Ya udah, Sherlock." "Udah dengerin aja. Ini Pak alamat saudara saya, tolong cari, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu." Kata orang kaya, "Baik fulan, alamat saudaramu sudah saya pegang. Nanti saya cari, saya temui, saya sampaikan salam permohonan maaf dari kamu." "Terima kasih Pak." "Nanti dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu taruh mana?" Uang-uang juga ini urusannya. "Oh, uang Bapak saya taruh di pojok dapur, ada gundukan tanah, di dalam tanah itulah saya simpan uang Bapak. Gali, ambil, hitung, insya Allah nggak ada yang kurang. Tapi saya titip Pak, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf saya." Pulang orang kaya ini. Diperiksa di pojok rumahnya ada gundukan tanah, digali ada segepok uang, dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, "Benar almarhum fulan orangnya amanah." Berbekal alamat yang dia pegang, dia cari rumah saudaranya almarhum fulan. Ketemu, ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata orang kaya, "Mas, sampean saudaranya fulan?" "Betul Pak. Saudara saya fulan itu sudah meninggal dunia." Kata orang kaya, "Saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Saudara kamu almarhum fulan sekarang ini sedang disiksa di dalam kuburnya." Ini orang dikasih tahu saudaranya sedang disiksa, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Itulah gambaran kehidupan di dunia. Walaupun bagaimana kurang ngajarnya saudara kepada kita, kalau lagi
kesusahan, kalau lagi kesulitan, pasti kita juga enggak bakalan tega. Betul apa tidak? Ini saudaranya dikasih tahu bahwa almarhum fulan sedang disiksa di dalam kubur, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Orang kaya heran lalu bertanya, "Mas, sampean kan dengan almarhum fulan bersaudara, kok bisa terjadi peristiwa kayak begini?" Cerita saudaranya ini, "Pak, benar saya dengan fulan itu saudara. Tapi almarhum fulan itu pernah memutus tali silaturahminya kepada diri saya." Nah, nih dia nih. Memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim hadiah makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau bertemu saya ajak salaman, memalingkan wajah. Sampai puncaknya kepada orang di kampung saya, terang-terangan saudara saya si fulan itu, dia putus silaturahminya kepada diri saya. Geleng-geleng kepala orang kaya, ya Allah, fulan kok lakonnya gitu-gitu benar. Memang persoalannya gara-gara apa? Persoalannya sih sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan kepala desa. Awas. Cuma gara-gara beda ide, beda pemikiran, beda partai, beda pilihan, memutus silaturahmi. Kata saudaranya, "Pak, Allah dan Bapak yang jadi saksi. Apa saja yang pernah dilakukan oleh fulan saudara saya maafkan." Saudara, beberapa malam berikutnya orang kaya ini tertidur. Dalam tidur dia bermimpi ketemu dengan almarhum fulan. Wajahnya berseri dengan senyum tersungging di bibirnya sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Sekali lagi saya katakan, syariat baginda Nabi, alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian menjaga kerukunan, jaga persatuan. Dengan cara apa? Saling menghormati dalam perbedaan. Cari persamaan, jangan malah memperbesar perbedaan di antara kita. Jelas? Jelas? Satu. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Yang kedua, kita ini berada di pertengahan bulan Ramadan. Betul apa tidak? Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Ayatnya sudah dibacakan kori kita tuh. Kenapa ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa? Pertama, yang dipanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah puasa predikatnya orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil untuk mengerjakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Oh, luar biasa nih keistimewaan ibadah puasa. Kalau merasa dia beriman, maka akan mengerjakan ibadah puasa. Kalau enggak merasa beriman, ya jalan terus. Betul? Sama juga begini, di depan rumah kita ada 3 pedagang lewat. Tukang bakso, tukang somai, tukang cilok. Kita panggil, "Mas, bakso berhenti." Kira-kira tukang bakso berhenti apa tidak? Berhenti apa tidak? Tukang somai dan tukang cilok berhenti apa tidak? Enggak. Tukang bakso karena kita panggil, merasa terpanggil, maka berhenti. Tukang somai dan tukang cilok enggak merasa terpanggil, bablas. Nah, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa orang-orang beriman. Memang dalam agama Islam ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi syaratnya ketat. Pertama, yang boleh tidak berpuasa anak kecil belum akhil balik, itu boleh nggak berpuasa tuh. Yang kedua, sakit,
Kalau berpuasa dikhawatirkan menurunkan kondisi kesehatannya. Itu boleh orang sakit enggak berpuasa. Yang ketiga, musafir dalam perjalanan. Boleh enggak berpuasa. Ada rukhsah. Yang keempat, orang yang kehilangan akal sehatnya alias gendeng. Boleh enggak berpuasa. Nah, saya titip pesan orang-orang cangkring besok siang kalau di jalan ngelihat orang ada yang makan dan minum seenaknya, jangan berburuk sangka dulu. Oi, orang cangkring besok siang kalau ngelihat ada yang makan dan minum seenaknya, jangan berburuk sangka dulu. Pak, itu ada yang enggak berpuasa, Pak. Anak kecil kali. Sudah besar kok, Pak. Sakit kali. Sehat kok, Pak. Musafir kali. Enggak, Pak, netep kok di kampung sini. Ya sudah, jawabannya yang keempat. Gendeng. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, keistimewaan ibadah puasa yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sebab begini ya, ibadah-ibadah yang lain itu pahala dan keutamaannya jelas. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu pahalanya beda dan jelas. Betul apa tidak? Haji itu pahala, haji dan umroh itu pahalanya juga jelas. Mengantarkan jenazah ke kuburan itu pun pahalanya jelas. Ibadah-ibadah yang lain pahalanya sudah tersedia. Tapi puasa ini abstrak. Kenapa? Hadis qudsi menerangkan, Allah menyampaikan kepada kita melalui baginda Nabi, as-saumu li wa ana azibih. Puasa itu untukku kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalas hamba-hambaku yang menjalankan ibadah puasa. Makanya nih ibadah yang istimewa nih. Saudara, ulama menggolongkan ibadah puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah. Pelaku dengan Allah saja yang tahu. Ini hebatnya ibadah puasa nih. Kalau ibadah-ibadah yang lain masih kelihatan sama orang. Ibadah-ibadah yang lain masih kelihatan sama orang. Gampang disusupi ria. Ria tuh pengen menonjol. Biar dilihat orang paling hebat. Itu tuh penyakit ria tuh. Ibadah-ibadah yang lain bisa disusupi penyakit itu. Haji atau umroh. Oh, itu kelihatan sama orang-orang itu. Sedesa orang tahu. Bener apa enggak? Gampang disusupi penyakit ria. Sholat itu masih bisa disusupi penyakit ria. Mau dilihat orang, pamer, pengen nonjol sendirian. Disuruh jadi imam. Di belakangnya ada calon mertua. Takbirnya difaseh-fasehkan. Kayak 14 tahun mukim di Mekah. Allahu Akbar. Kenapa? Di belakang ada calon mertua. Bisa disusupi penyakit ria. Tapi puasa, enggak bisa. Cuma pelaku dan Allah saja yang tahu. Pak, itu orang puasanya hebat betul ya Pak. Dari mana sampean tahu? Tadi dari pagi meludah melulu Pak. Enggak bisa. Enggak bisa. Jelas? Jelas? Puasa itu cuma kita dan Allah saja yang tahu. Orang lain gak ada yang tahu. Nih contoh gampang nih. Besok siang jam 12 saudara masuk ke dalam kamar, kunci pintu rapat-rapat. Saudara makan sekenyang-kenyangnya.
minum sepuas-puasnya. Selesai makan dan minum, saudara elap bibir saudara sampai kering. Lalu keluar rumah, lihat arah angin lebih condong kemana. Kalau anginnya mengarah ke kanan, saudara jalannya pura-pura doyong ke kanan. Kalau anginnya ke kiri, saudara jalannya pura-pura miring ke kiri. Saya yakin jangankan Pak Kades, pasangan kita saja nggak tahu kita puasa atau tidak. Betul atau tidak? Inilah hebatnya ibadah puasa. Keistimewaannya ibadah puasa. Cuma kita dan Allah saja yang tahu. Saudara, coba kita lihat lagi nih. Dampak dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Mengendalikan nafsu kita. Allahu Akbar. Sepanjang siang kita berpuasa, kita mengendalikan nafsu kita. Jangankan dari barang yang haram, dari barang yang halal saja kita kendalikan nafsu kita. Es kelapa itu halal, betul apa tidak? Sepanjang siang, kita kendalikan nafsu kita. Es kelapa halal, nanti habis maghrib. Tempe halal, tapi nanti habis maghrib. Tahu halal, nanti habis maghrib. Istri sendiri halal, nanti habis taraweh. Habis maghrib nafsu betul itu. Kita lihat dampaknya nih. Sepanjang siang kita kendalikan nafsu kita. Jangankan dari barang yang haram, dari yang halal saja kita kendalikan nafsu kita. Ya Allah, nafsu itu kalau nggak dikendalikan. Nah, ini juga penting nih, Bu. Nafsu itu karunia dari Allah. Dengan berpuasa kita bukan menghanguskan nafsu. Kita bukan menghancurkan nafsu. Karena nafsu karunia dari Allah. Makhluk itu. Tapi dengan berpuasa kita mengendalikan nafsu kita. Ketika nafsu diciptakan oleh Allah. Allah berkata kepada nafsu. Hei nafsu. Man anna wa man anta. Saya siapa? Sampean siapa? Nafsu jawabannya selengean. Saya ya saya, Anda ya Anda. Oleh Allah nafsu dimasukkan ke neraka yang paling panas. Berapa lama? 1000 tahun. Diangkat oleh Allah, ditanya lagi. Jawabannya masih selengean. Podo jawabannya. Saya ya saya. Anda ya Anda. Mangkel Allah. Dimasukkan lagi ke dalam neraka yang paling dingin. Berapa lama? 1000 tahun di neraka yang paling dingin. Diangkat oleh Allah. Ditanya lagi nafsu. Jawabannya sama. Saya ya saya. Anda ya Anda. Nafsu tuh ngeyel. Woi. Kalau diikutin ya nggak akan ada selesainya. Itu nafsu tuh. Ngeyel. Kalau belum keturutan, hayu saja. Betul apa tidak? Ngeyel. Coba saja. Tadi siang, ya Allah, kita ngelihat ketimun suri, es blewa. Itu rasa-rasanya penghilang dahaga. Betul apa tidak? Makin mendekati maghrib, rasa-rasanya apa saja yang ada di meja makan, kayaknya habis bisa masuk ke dalam perut kita. Betul apa tidak? Itu nafsu tuh. Nafsu, tapi tengok. Setelah azan maghrib berkumandang dari Masjid Nurul Hidayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena 2 teguk air teh manis. 3 butir korma. Kenyang perut kita, hilang dahaga kita. Kemana keinginan yang dari siang sampai sore menggebu-gebu? Itu nafsu. Ngeyel. Betul apa tidak?
Dari neraka yang paling panas diangkat nafsu oleh Allah. Ditanya, jawabannya masih sama. Saya ya saya, Anda ya Anda. Oleh Allah dimasukkan lagi nafsu ke dalam neraka lapar. Berapa lama? 1000 tahun di neraka lapar. Diangkat nafsu dari situ. Lemes nafsu. Loyo. Loyo itu apa bahasa Jembernya? Apa bahasa Maduranya? Apa bahasa Madura? Hah? Kedur. Kayak punya siapa kedur itu? Ibu-ibu paling seneng kalau menyangkut masalah itu tuh. Diangkat dari neraka lapar, nafsu lemes. Ditanya oleh Allah, nafsu, man ana wa man anta. Baru nafsu jujur, nafsu berkata, engkau adalah Tuhan saya adalah makhlukmu. Begitulah gambarannya, dengan berpuasa kita kendalikan hawa nafsu kita. Nah sekarang kita lihat, orang yang puasanya berhasil, mengendalikan hawa nafsu nanti akan terlihat setelah bulan Syawal dan seterusnya. Maaf, kita ini kalau Ramadan pinter mengendalikan nafsu, tapi Ramadan sudah berlalu, nafsu tetap saja kita obral, kita umbar seperti semula dan tidak terkendali lagi. Itu kan yang terjadi di negara kita. Sepanjang Ramadan nafsu kita kendalikan. Tapi di luar Ramadan, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Lihat sajalah, curangnya timbangan di pasar, itu karena nafsu pengen cepat kaya. Nyari duit dengan cara menipu, menyengsarakan orang banyak. Mencurangi timbangan, nggak ada urusan orang lain yang rugi, pokoknya saya dapat untung banyak. Caranya ngurangin timbangan. Kita miris. Kemarin tuh ada sidak dadakan di salah satu pasar. Menteri Pertanian inspeksi, walaupun bukan bidangnya, tapi kita bersyukur. Minyak kita, harga yang sudah ditetapkan 15.000, tapi masyarakat beli di angka 18.000 lebih. Sudah gitu isinya enggak sesuai dengan takarannya. Takarannya 1000 miligram, setelah dituang, ditimbang 750 miligram. Boleh jadi pelakunya ketika Ramadan mengendalikan nafsu. Tapi terjebak hanya menggugurkan kewajiban. Setelah Ramadan berlalu, masuk bulan Syawal dan seterusnya, praktek-praktek nyurangin timbangan, memperturutkan hawa nafsu, terus saja berulang dan berulang lagi. Yang rugi, ya Allah, yang jadi objek penderita, yang jadi korban kita nih rakyat. Kalau puasa nafsunya dikendalikan, setelah enggak berpuasa nafsunya bebas, liar, tak terkendali, korupsi di mana-mana. Kita masih belum hilang dari ingatan di memori otak kita. Dimulai dari kasus timah di Bangka Belitung. Negara bobol 300 triliun. Belum selesai kasus timah. Hukumannya koruptor 6 tahun. Maling ayam 2 tahun. Ratusan triliun cuma 6 tahun.
Belum selesai dari timah di Bangka Belitung, digegerkan lagi kita rakyat Indonesia nih. Laut ada sertifikatnya. Ya Allah. Pagar laut. Laut ada sertifikatnya. Saya yakin mungkin yang ngukur bau meteran ikan pari itu. Negara lu rugi lagi. Kasus-kasus korupsi itu. Belum hilang dari ingatan kita. Gas 3 kilo hilang. Belum lupa dari ingatan kita. Muncul Pertamina. BBM, Pertamax, rasa Pertalite. Dioplos. Negara bobol lagi 193 triliun. Ya Allah. 193 triliun. Itu kalau dibelikan cendol. Sejember ngambang di cendol. Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, karena itu saya katakan pengendalian hawa nafsu. Esensinya ibadah puasa yang kita kerjakan. Nanti kelihatan kita berhasil mengendalikan nafsu kita setelah Ramadan berlalu dari kita. Memasuki bulan Syawal dan seterusnya, harusnya kita sudah digembleng dengan kawah candra di mukanya Ramadan. 30 hari kita kendalikan nafsu kita, maka mestinya di luar bulan Ramadan kita juga mampu mengendalikan nafsu kita. Yang namanya nafsu itu kan keinginan. Orang hidup harus punya keinginan. Boleh, betul apa tidak? Namanya orang hidup pasti punya keinginan. Tapi yang gak boleh dalam Islam terlalu keinginannya. Terlalu berambisi, terlalu nafsu. Terlalu nafsu mengejar jabatan, pengen punya kekuasaan, nanti ujung-ujungnya bahaya. Injak yang atas, jilat yang bawah, sikut kiri dan kanan. Nafsu pengen cepat kaya, banyak uang, curang timbangan, korupsi merajalela. Pengen cepat kaya tapi malas bekerja, tuyul dipiara. Nauzubillah min. Keinginan boleh, tapi caranya harus sesuai dengan syariat ajaran agama. Kendalikan nafsu, sebab kalau keinginan yang terlalu mengejar ambisi yang kelewatan, maka tidak mustahil nafsu akan masuk di situ menggunakan cara-cara yang di luar syariat agama Islam. Nauzubillah min. Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 2 jam lebih ini. Penutup. Ramadan disebut juga dengan sahrul ibadah. Siang kita berpuasa, malam kita tegakkan sholat tarawih, lalu kita tadarus Quran, ngaji seperti ini. Ini mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan buang kesempatan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Ayo kita renungkan, tahun kemarin kita masih berpuasa buka bersama dengan keluarga besar kita. Tapi saya yakin tahun ini Ramadan sekarang keluarga kita sudah ada yang pergi lebih dahulu. Betul apa tidak? Tahun kemarin kita masih sholat tarawih dengan teman dan sahabat kita. Tapi tahun ini mereka sudah ada yang wafat lebih dahulu. Betul? Itu artinya ketahuilah Ramadan tahun depan enggak ada jaminan kita bisa berjumpa lagi. Jangankan tahun depan, besok pagi kita bisa bangun sahur apa tidak, enggak ada jaminan. Maka jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Caranya
gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Malam ini mudah-mudahan yang hadir nih semua berlimpah pahalanya. Amin. Coba lihat, sholat isya berjamaah, lalu taraweh, diikuti dengan pengajian. Ini semua tumplekan pahala. Kita bisa bersilaturahmi, pahala silaturahmi luar biasa. Gunakan waktu kita di sepanjang Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah. Karena memang tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita bisa bertemu lagi apa tidak. Jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik. Caranya dengan meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan rahmah, magfirah, dan itkum minan nar Allah berikan kepada kita semua. Amin. Dan pada akhirnya kita keluar dari bulan Ramadan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudara mau memperbanyak ibadah? Yang jawab 50 orang. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara mau memperbanyak ibadah? Mau menebarkan kebaikan? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan monyet ketimbang saya itu. Kita tahulah orang cangkring, namanya amalan ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Kata Nabi begini, ayu sodakotin ya Rasulullah. Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, sedekah yang paling utama itu di saat apa? Kata baginda Nabi, fi syahrir Ramadan, ketika engkau melaksanakan ibadah Ramadan, itu sedekah yang paling utama. Ya, kita lengkapi malam ini dengan berbagai macam ibadah yang sudah kita kerjakan, kita ikut untuk bersedekah. Nah, teman-teman nanti akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Dimulai dari saya dulu sini. Mana panitia? Saya bawa uang apa enggak ini? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai mana kotaknya? Oh masih terus ya? Ya silahkan terus diedarkan, cukup dengan infak seikhlasnya. Insya Allah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghiri dhalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأزغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya titip pesan tanpa bermaksud menggurui di sahrul ibadah, di bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Mulai malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Semua kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita punya ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Apa yang kita punya saat ini, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita miliki sekarang ini, itu semua buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Kita bisa membeli kendaraan sepeda motor anyar itu karena perjuangan dan pengorbanan orang tua kita. Oi. Kita bisa membangun rumah itu karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Tanpa perjuangan dan pengorbanan mereka, kita ini enggak punya apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, tanpa mengurangi pahala kita, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan buat mereka. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan rodhoh min riyadil jannah. Ibu bapak kita yang hari ini, malam ini berada di dalam kubur, kita pun akan masuk nyusul mereka di alam kubur. Tapi ibu bapak kita yang saat ini ada di dalam kubur, pilihannya cuma dua. Nikmat kubur atau siksa kubur. Saudara, nikmat kubur dan siksa kubur ini sebuah kepastian. Alam kubur hak, nikmat kubur hak, azab kubur hak, akhirat merupakan kepastian. Semuanya merupakan kepastian.
Mudah-mudahan keluarga kita dapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau takdir Allah mereka dapat azab kubur, yang bisa meringankan adalah doa dan kiriman pahala sedekah dari anak keturunannya yang masih hidup di alam dunia. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Punya orang tua sudah meninggal dunia, tapi nggak pernah kirimkan doa, apalagi pahala sedekah yang dia lakukan di alam dunia. Kebangetan. Allah mengizinkan ruh-ruh orang Islam itu setiap hari Jumat untuk berkumpul. Buat apa mereka berkumpul? Mengais-ngais kiriman pahala dari kaum muslimin yang ada di alam dunia. Setiap hari Jumat mereka berkumpul untuk mengambil dan mengais-ngais kiriman pahala dari kaum muslimin di alam dunia. Ketika khutbah kedua, khotib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saudara, Quran memberikan kita informasi perbedaan waktu di alam dunia dengan alam kubur rentangnya jauh berbeda. Satu hari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Alangkah kasihannya orang tua semacam itu. Mereka nggak pernah dikirimin doa oleh anak keturunannya di alam dunia. Mereka ikut mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin selama 7000 tahun penantiannya. Setiap hari kita sholat rawatib 5 waktu, betul apa tidak? Bacakan Fatihah, kirimkan buat ibu bapak kita, buat keluarga kita. Sehari semalam 5 waktu kita bacakan Fatihah, kirimkan buat mereka. Mereka senangnya luar biasa. Kalau kemarin 2 hari kita lupa tidak mengirimkan orang tua pahala, mereka menanti 2000 tahun. Kalau 4 hari kita lalaikan, nggak pernah mengirimkan doa kepada mereka, mereka mengharap 4000 tahun. Kalau 1 pekan selama 1 minggu kita nggak kirimkan mereka doa, apalagi pahala sedekah, pantas mereka di hari Jumat berkumpul mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin. Kita dibesarkan oleh darah, keringat, dan tenaga ibu bapak kita. Karena itu kita tidak ingin ibu bapak kita mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin. Maka anak dan keturunannya rajinlah setiap rawatib 5 waktu, kirimkan mereka pahala berupa pembacaan Fatihah. Fatihah itu dijamak enggak lama kok, setengah menit paling, betul apa tidak? Dan kalau kita ada kelebihan rizki, sedekah tanpa mengurangi pahala kita, niatkan pahala itu kirim buat keluarga yang sudah wafat. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur orang tua kita, kubur keluarga kita, Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu, ini hari terakhir saya muter di Jember. Sejak hari Jumat via Banyuwangi, saya ke Jember. Malam ini dari Cangkring via Surabaya. Perjalanan dari sini ke Surabaya kurang lebih 4,5 jam. Saya sudah 5 hari muter di Jember. Ada 13 kajian. Subuh, duha, traweh, subuh, duha, traweh. Dah begitu saja 13 kajian. 5 hari di Jember, kebetulan gak bawa istri.
Pala udah sakit Pak, rambut udah rontok nggak bawa istri. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kades, tokoh masyarakat, Cangkring, panitia Tablik Akbar, DKM Masjid Nurul Hidayah, serta teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Inilah yang memprakarsai safari dakwah di Jember dan sekitarnya, teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Rasa-rasanya kalau saya datang sendirian ke Cangkring, rasa-rasanya aduh tuh apa aduh? Jauh. Dan ongkosnya nggak sedikit, nyuwun sewu nih. Tiket dari Jakarta ke Banyuwangi saja itu sudah 1,5 juta. Pakai duit. Pakai duit. Dari Banyuwangi saya harus sewa mobil ke Cangkring, pakai duit. Mobilnya harus isi bensin, pakai duit. Di Jember saya harus sewa penginapan, betul apa tidak? Pakai duit. Saya harus buka dan sahur, pakai nasi lah, pakai duit. Total perjalanan 4 juta pulang pergi. Kalau saya berdua 8 juta. Saya yang tanggung sendirian, remek. Untung ada teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah nih. Nah, yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi dan dibina oleh Ustadz Restu. Yayasan Cinta Darud Dakwah sedang mengusung program mulia dan luar biasa. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini butuh dukungan dan doa dari kita semua umat Islam. Program ini bukan program hayalan, tapi ini program realistis. 1 juta itu pencetak Al-Quran, penghafal Al-Quran, itu targetnya bisa dengan cepat kita realisasikan. Nah, saya ajak hitung-hitungan nih. Indonesia jumlah penduduknya 275 juta orang. Umat Islam mayoritas di Indonesia 87%. Jumlahnya kira-kira 225 juta orang. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Kita nih umat Islam dari Aceh sampai Papua, kalau bergandengan tangan, bahu-membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan cepat terrealisasi di negara kita Indonesia. Sayangnya sekarang nih penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini di masa yang akan datang, dalam waktu yang singkat, Indonesia menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Dan mudah-mudahan salah satu yang jadi penghafal itu anak keturunan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Nah, Ustadz Restu akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut sambil mengajak kita Bapak Ibu jamaah semua untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Lagi-lagi saya titip pesan, kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahalanya buat keluarga, buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa bersama Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, mohon waktu antara 7 sampai 10 menit. Karena Ustadz Fikri sudah menyiapkan hadiah istimewa. Tolong dilihat ke depan, apa ini? Al-Quran. Tapi ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya Bapak Ibu sekalian ada tanda tangan dari Ustadz Kiai Haji Fikri sebagai tanda cinta dari beliau. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan dan Allah ringankan kakinya untuk melangkah ke depan sini. Nanti saat Fikri akan turun ke depan panggung.
akan langsung diberi hadiah ini oleh beliau. Hadiahnya enggak cuma untuk satu orang, nggih, untuk banyak orang. Karena kita sudah siapkan banyak Al-Quran. Jadi nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan dan Allah ringankan kakinya untuk melangkah ke depan sini akan langsung diberikan hadiah ini oleh Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Bahkan Bapak Ibu yang maju ke depan gak cuma dikasih hadiah langsung, tapi akan didoakan oleh beliau semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang maju ke depan bahkan gak cuma didoakan jadi ahli Quran, tapi oleh beliau akan didoakan khusus semoga hajat Bapak Ibu yang belum lancar dilancarkan oleh Allah. Siapa tahu yang maju ke depan nanti diam-diam ada yang sedang sakit tapi belum sembuh-sembuh. Atau hutang belum lunas-lunas. Atau lama nikah belum punya anak. Atau jomblo, janda, duda dari musim rambutan sampai musim durian. Sampai balik lagi musim rambutan. Belum juga dapat jodoh. Nembak rondo limo sing nolak songo. Atau mungkin yang maju ke depan nanti buka usaha, tapi usahanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur nggak maju-maju, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh nggak bangun, bangun. Semua kesulitan keduniaan bisikkan ke Ustadz Kiai Fikri agar Kiai Fikri bisa memilihkan doa yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, musafir itu doanya mustajab. Kiai Fikri ini seorang musafir, bahkan beliau juga putra kandung dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah bonus satu lagi, yang maju ke depan nggak hanya dikasih hadiah langsung oleh beliau, nggak hanya didoakan jadi ahli Quran, nggak hanya didoakan hajatnya lancar, tapi tambah bonus satu lagi, berpelukan dengan beliau dan foto bersama beliau. Berpelukan berlaku untuk bapak-bapak ya. Nanti kalau ada ibu yang maju ke depan, suaminya boleh maju ikut foto. Kalau ada suami yang maju ke depan, istrinya boleh maju ikut foto. Yang enggak boleh istri orang lain. Apa syarat dapat hadiah istimewa, doa istimewa, dan juga foto istimewa bersama Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ? Syaratnya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Syaratnya adalah mumpung malam hari ini masih hidup semuanya. Mumpung malam ini belum syakaratul maut, masih aman semuanya. Sebab Allah ingatkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 tentang orang yang terlanjur syakaratul maut, nangis-nangis minta diperpanjang nyawanya sebentar, ternyata hanya pengen sedekah dan pengen jadi orang baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rabb, aku pengen sedekah dan aku pengen jadi orang baik. Pertanyaannya, mengapa orang yang syakaratul maut minta dihidupkan sebentar, kok pengennya sedekah, bukan pengen kawin lagi atau yang lainnya. Ternyata para ulama menerangkan surat Al-Munafikun ayat 10 ini, orang yang sekarat atau syakaratul maut, itu Allah nampakkan pahala dari amal-amalnya, di antara pahala yang sangat besar dari amalnya ketika masih hidup di dunia adalah pernah bersedekah ketika masih sehat dan masih hidup. Maka Ustadz Kiai Haji Fikri mengajak Bapak Ibu sekalian, mujahid-mujahidah sekalian untuk ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dengan cara malam ini mumpung masih hidup dan masih sehat, menyisihkan sebagian rezeki cukup 1 juta rupiah tapi bisa diangsur selama 7 bulan. Jadi Bapak Ibu cukup dengan sedekah 1 juta rupiah yang bisa diangsur selama 7 bulan, Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran yang wujudnya adalah dengan kita membangun pesantren tahfidz gratis di berbagai kota Indonesia. Kami bersama Ustadz Kiai Fikri, alhamdulillah 2 tahun ini sudah membangun sekitar 11 pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Ada di Lombok, di Medan, Jogja, Solo, Klaten, Boyolali, Gunung Kidul, Sleman, Bantul dan seterusnya, dan semoga dalam waktu dekat di Jember juga kita bangun pesantren tahfidz gratis terutama untuk anak-anak yatim dan duafa. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita hanya punya waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Ustadz Kiai Fikri mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya, cukup dengan menyisihkan sedekah terbaik
Rp1 juta yang bisa diangsur selama 7 bulan. Yang berminat silahkan angkat tangan. 1, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ayo Anda langsung maju ke depan. Masya Allah luar biasa. Ada 2, alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. 3, alhamdulillah, 4, 5, Masya Allah. Pak Kiai ikut semua, tepuk tangan untuk Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Ya, sudah 5 orang maju ke depan. Ustaz Kiai Fikri tolong bisa di mana Ustaz, mau di atas atau di bawah? Yang paling gampang di bawah antriannya. Ya silakan. Alhamdulillah, ya silakan siapa lagi yang mau maju ke depan. Jadi malam ini enggak perlu setor uangnya. Malam ini cukup setor senyum mumpung masih hidup. Senyum, maju ke depan, ambil hadiahnya. Didoakan jadi ahli Quran, didoakan hajatnya lancar, berpelukan bagi yang laki-laki, kemudian foto sekeluarga bersama Ustaz Kiai Fikri. Setelah itu catatkan nama ke tim kita yang pakai jilbab hitam, ya ke tim kita di sana. Cukup catatkan nama dan nomor WA agar tim kita bisa mengingatkan bahwa Bapak Ibu punya waktu 7 bulan untuk menyetorkan infaknya yang cuma 1 juta tersebut. Ya, waktu tinggal 9,5 menit lagi. Yang belum maju silahkan maju. Yang sudah antri akan dilayani semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi berpesan, harta yang kita makan pasti akan habis, bahkan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya sekedar sedekah sebiji kurma. Malam ini Bapak Ibu ikhwan akhwat, gak hanya kita ajak sedekah sebiji kurma, tapi sedekah 1 juta rupiah. Itu tentu kemanfaatannya lebih besar dan lebih luas. Waktu tinggal 8,5 menit lagi. Ya, silakan maju ke depan, mohon jangan pulang dulu karena setelah ini kita akan berdoa bersama Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Ibu-ibu masih kita tunggu yang mau maju, cukup dengan menyisihkan sebagian rezeki 1 juta rupiah saja, tapi bisa diangsur, dicicil selama 7 bulan. Bapak Ibu sudah ikut membangun pesantren tahfidz gratis di berbagai kota di Indonesia. Itu artinya Bapak Ibu tiap saat dapat bagi hasil pahala dari setiap kota yang di kota itu kita bangun pesantren tahfidz gratis. Meskipun Bapak Ibu tinggal di Jember, ya. Ya, silakan ajak anak, ajak suami, ajak istri untuk maju ke depan. Cukup dengan infak 1 juta rupiah yang bisa diangsur selama 7 bulan. Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Fikri juga membuka yang lebih ringan. Barangkali ada yang mau ikut, kalau 1 juta agak keberatan, boleh juga ikut 500.000 rupiah. Tapi bisa diangsur juga selama 7 bulan. Bapak Ibu dapat hadiah Quran yang lebih kecil, tapi fungsinya sama. Ada tanda tangan juga dari Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Silakan, waktu kita tinggal sekitar 7 menit lagi. Yang sudah maju insya Allah akan dilayani semua. Yang belum masih ada kesempatan sekitar 7 menit. Boleh ikut infak yang 1 juta rupiah dapat Quran yang besar. Boleh ikut infak 500.000 rupiah dapat Quran yang kecil.
boleh juga ikut keduanya. Ternyata di masjid-masjid yang lain kemarin ada yang ikut, saya ikut Quran yang besar dan kecil, berarti cukup dengan infak 1,5 juta rupiah, dapat hadiah 2. Hadiah ini istimewa karena ada tanda tangan dari Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Silakan Bapak sekalian, Masya Allah ibu-ibu sudah mulai maju ke depan. Ya, ini kesempatan emas, terkadang tidak datang 2 kali. Allah ingatkan dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu, kata Allah, besok bisa melakukan apa. Jangan-jangan besok gak bisa melakukan apa-apa lagi, termasuk gak bisa infak dan sedekah lagi. Dan tidak ada seorang pun yang tahu besok meninggal di mana, kata Allah. Intinya kematian selalu mengintai kita setiap saat, tak ada jaminan besok kita masih hidup. Itulah mengapa para ulama selalu berpesan, jadikan hari ini, jadikan malam ini seakan malam terakhir kita hidup di dunia, karena memang gak ada jaminan besok kita masih hidup. Maka para ulama berpesan, beribadahlah hari ini yang terbaik, beramallah yang terbaik, bila pun sedekah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Ali Imran ayat 92, Allah ingatkan kita sekali-kali, kata Allah, kita semua ini tidak akan pernah bisa meraih puncak kebaikan, puncak kemuliaan, surga yang tertinggi sebelum berani menyisihkan infak terbaik dari harta yang dicintai. Alhamdulillah antrian banyak sekali, mohon sabar sebentar, kita habiskan antrian yang ada, setelah itu kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sudah antri jangan khawatir, pasti akan dilayani semua. Yang belum antri silahkan bisa antri, cukup dengan ikut program sedekah, boleh ikut yang 1 juta rupiah, boleh ikut program yang 500 ribu rupiah, keduanya bisa dicicil selama 7 bulan. Ustadz, saya kalau nyicil 7 bulan malah repot Ustadz, saya pengen lunasi langsung malam ini, boleh. Yang malam ini mau melunasi langsung baik cash maupun lewat transfer, kita perbolehkan. Sudah kita siapkan nomor rekeningnya, yang mau transfer atau yang mau cash rumahnya dekat boleh ambil dulu ke rumah. Kita akan tunggu sampai Bapak Ibu kembali ke sini. Ustadz, saya mau titip sebagian dulu boleh? Boleh. Misalnya ikut 500 ribu dulu, sisanya diangsur selama 7 bulan. Diperbolehkan. Masya Allah. Mohon yang tidak berkepentingan sangat khusus bisa bertahan sebentar. Karena setelah selesai donasi ini kita akan langsung berdoa bersama Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad pernah berpesan, dawu mardhakum bis-shadaqah, obati sakitmu dengan sedekah. Ini selaras dengan sabda Nabi dalam riwayat yang lain, sesiapa yang gemar infak dan sedekah, Allah akan berikan minimal 4 keajaiban. Yang pertama, Allah akan sembuhkan sakit dan penyakitnya. Amin. Yang kedua, yang gemar infak dan sedekah, Allah akan semakin luaskan pintu rezekinya. Amin. Yang ketiga, yang gemar infak dan sedekah, Allah akan semakin panjangkan umurnya. Amin. Dan yang keempat, orang yang gemar infak dan sedekah, Allah akan hindarkan dia dari bala dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak sekalian, mohon yang antri jangan khawatir karena insya Allah semua akan dilayani oleh Ustadz Kiai Fikri dengan baik. Dan yang belum antri masih ada waktu beberapa menit, silahkan bisa nyusul, cukup dengan infak
boleh ikut program yang 1 juta dapat hadiah Quran yang besar, boleh ikut program infak yang 500.000 rupiah dapat hadiah Quran yang lebih kecil, tapi fungsinya sama, ada tanda tangan keduanya dari Ustadz Kiai Haji Fikri, dan 1 juta atau 500.000 tersebut bisa dicicil selama 7 bulan. Tapi kalau ada yang mau melunasi langsung malam ini atau titip sebagian, diperbolehkan. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu mohon bersabar, ini banyak sekali yang antri. Ustadz, banyak sekali yang antri. Semoga semuanya terdoakan dengan baik. Curhatkan dengan singkat apa masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Siapa tahu lewat doa Ustadz Kiai Fikri, malam ini hajat Bapak Ibu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Bapak sekalian, jazakumullah khairan katsira. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya fattahu, ya fattahu, ya fattahu, ya alimu, iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu, ya Allah, ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk Bapak Ibu, membaca mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Banyak keluarga kita yang ikut bersedekah. Karena itu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, pahala sedekah yang mereka lakukan malam ini diniatkan pahalanya buat keluarga orang tua yang sudah wafat. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah malam ini Allah jadikan kubur keluarga mereka raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekah ini diniatkan penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, dengan wasilah sedekah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, wasilah sedekah ini dimaksud agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu yang baik, ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Al-Quran. Ada yang hajatnya kepengen rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada yang rumah tangganya menginginkan keselamatan hajatnya. Ada yang kepengen segala masalahnya cepat selesai. Keinginan hajat yang baik-baik tersebut mudah-mudahan dengan wasilah sedekah segera Allah ijabah.
Karena itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu mimman nakhafu minka, wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.